Bapa, kami mengucap syukur untuk siang hari ini kami boleh sama-sama kembali berjumpa dan berkumpul di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Engkau hadir, ada bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Kami percaya, sekalipun ini secara online, Engkau adalah Allah yang omnipresent. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, ambil alih 100%, dan berbicara kepada setiap kami, ubahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan saya percaya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih buat tim worship yang sudah membawa kita masuk dalam pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan firman Tuhan seperti yang sudah kita lihat tentang experience God's blessing. Tapi sebelum itu, saudara, ada sebuah kisah tentang permainan sepak bola. Saya percaya kita semua tidak asing dengan permainan ini. Tapi dulu sekali, di sebuah negara namanya China, kita semua tahu, sepak bola baru pertama kali dikenalkan. Dan guru-guru di sekolah berupaya untuk membeli buku tentang sepak bola supaya bisa mengajar kepada murid-muridnya. Lalu mereka mengajar, para guru ini, kepada murid-muridnya dari buku yang mereka beli tentang sepak bola. Mereka menggunakan papan tulis, menggambar tentang simulasi apa itu sepak bola. Murid-murid mempelajari, menghafal semua peraturan tentang persepak bolaan. Lalu, singkat cerita, 6 bulan lewat, diadakan ujian di sekolah tersebut. Salah satu materi ujiannya tentang sepak bola. Luar biasanya, semua muridnya mendapatkan nilai yang tidak baik. Bahkan tidak ada yang lulus dari ujian tentang sepak bola. Sesuatu yang membingungkan tentunya. Padahal mereka sudah belajar selama 1 semester. Singkat cerita, ada seorang anak muda datang dari Eropa dan melihat keadaan murid-murid di sekolah dan mengetahui bahwa ternyata murid-muridnya ini, murid-murid di sekolah tersebut, belajar tentang sepak bola. Tapi di dalam kelas. Anak muda ini bilang kepada guru yang mengajar murid-murid di sana, Anda tidak bisa mempelajari sepak bola hanya dari buku. Anda harus belajar sambil bermain sepak bola itu di lapangan. Tanpa banyak berkata-kata, anak muda ini pergi, membeli sebuah bola, lalu kembali ke sekolah tadi. Dan mengajak murid-murid, anak-anak murid di sekolah itu, untuk bermain bola di lapangan. Semua murid merasakan euforia, senang, bertanding di sana. Tidak lebih dari 2 jam, semua murid menguasai peraturan tentang sepak bola. Dalam waktu 2 jam. 6 bulan atau 1 semester mereka diajar oleh guru di dalam kelas dari buku dan papan tulis. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi 2 jam mereka praktek dan melakukan langsung di lapangan. Mereka mengerti semua tentang sepak bola. Apa yang bisa kita pelajari dari keadaan ini? Melatih diri akan suatu hal dengan melakukannya akan membuat kita ahli di bidang itu daripada hanya mengetahui teorinya saja. Seperti sepak bola. Kita bisa menguasai teori. Tapi waktu bertanding di lapangan, tentu yang lebih banyak berlatih dengan yang hanya tahu teori akan lebih menang yang lebih banyak berlatih. Karena melakukan, karena langsung mempraktekkan. Ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang mengalami anugerah Tuhan Yesus. Dan saya berharap kita semua dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak melintas di dalam hati dan pikiran kita. Saya tahu terlalu banyak, tapi saya akan simpulkan.
3 saja pertanyaan besar yang akan kita pelajari di siang hari ini. Apa yang membuat kita dapat mengalami anugerahnya atau berkatnya? Bagaimana mencapai atau melakukan hal tersebut? Dan apa saja yang ternyata menghalangi kita untuk memperoleh berkat Tuhan? Nah, 3 pertanyaan ini, saya berharap saudara semua memperoleh jawabannya di akhir materi ini disampaikan. Mari kita baca ayat pertama kita hari ini. Saya ambil dari kitab Yakobus 1 ayat 25. Saya tampilkan 2 versi supaya kita ada pembanding ya. Yang pertama dari The Passion Translation, yang kedua Alkitab yang kita punya sekarang. Baik, saya akan bacakan yang dalam bahasa Inggrisnya. But those who set their gaze deeply into the perfecting law of liberty are fascinated by and respond to the truth they hear and are strengthened by it. They experience God's blessing in all they do. Dari sinilah tema kita timbul. Experience God's blessing. Saya akan bacakan buat kita semua versi bahasa Indonesianya ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Itu dalam versi bahasa Indonesia. Saudara, kita semua tahu, ayat tersebut memang tidak panjang ya. Sebuah ayat yang menceritakan suatu sistem atau boleh saya sebut gaya hidup sebagai orang Kristiani untuk mencapai satu tujuan, yaitu apa? Mengalami anugerah Allah. Dari ayat tersebut saja kita bisa belajar hal itu. Nah, oleh sebab itu, kita juga perlu mengerti dan memahami sistem itu tuh sistem apa. Supaya kita bisa mengalami anugerah atau berkat Allah. Pelan-pelan ya, kita akan pelajari sama-sama. Saya mendorong buat Bapak Ibu yang suka mencatat firman Tuhan untuk mencatat pada kesempatan kali ini, karena saya akan banyak menampilkan dan menyampaikan beberapa pengertian tentang firman Tuhan, supaya kita semua mendapatkan berkatnya. Ya, jadi untuk mengerti bagaimana kita dapat bertekun dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan mengalami anugerahnya, kita perlu membaca ayat lain selain di kitab Yakobus ini. Ayat yang akan menuntun kita mengerti dan memahami sehingga kita melakukan. Kita akan baca sama-sama di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku, kata Tuhan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita akan pelajari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, perlahan-lahan. Saya tahu ini ayat yang tidak asing buat kita semua, tapi izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk sama-sama mengupasnya dan agar menjadi berkat buat kita. Amin. Kita akan mulai dari awal dulu, yaitu di ayat 49.
Ayat 46 bilang gini, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Sebuah pertanyaan dari Tuhan. Kita akan fokus kepada kata Tuhan dulu. Kata Tuhan dalam ayat 46 ini, kita tahu ya, ini maksudnya adalah Yesus. Tapi coba kita gali lebih dalam. Kata Tuhan diartikan sebagai pemegang otoritas tertinggi yang memegang kendali dan sebagai pribadi yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Kata Tuhan dalam ayat ini diartikan demikian. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita tuh memiliki otoritas, betul? Dan otoritas yang Tuhan Yesus punya adalah otoritas yang tertinggi. Dan ia memegang kendali juga. Dan juga memiliki kuasa untuk ambil keputusan dalam hidup kita. Saya percaya kita semua setuju. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang paling tepat buat kita. Amin. Kita panggil dia Tuhan. Pemegang otoritas tertinggi. Berarti kita memposisikan Tuhan memang lebih tinggi dari kita, dia lebih berkuasa, maka kita juga seharusnya menjadi orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan atau sampaikan. Harusnya demikian, bukan? Harusnya demikian. Amin. Tapi coba kita gali lebih dalam. Di situ juga ada kata melakukan. Ya, saya bold merah di sana. Maksudnya adalah gini. Melakukan yang ditulis dalam ayat 46 itu adalah sebuah tindakan karena setuju. Agree. Terhadap apa? Terhadap apa yang Tuhan katakan. Ada persetujuan dari dalam diri kita untuk sepakat dengan Tuhan. Dengan kata lain gini, taat melakukan perintah Tuhan. Itu kalau boleh dijabarkan kata melakukan. Jadi ketaatan tidak akan terjadi tanpa sadar bahwa Tuhan tuh pemegang otoritas. Tuhan tuh yang pegang kendali. Dia punya kuasa untuk memutuskan sesuatu. Nah, kalau kita nggak sadar akan posisi Tuhan yang seperti itu, kita nggak akan melakukan karena nggak setuju. Karena kita bisa membandingkan, oh ada kuasa lain, belum tentu perkataan Tuhan yang paling tepat. Belum tentu yang tertulis di dalam firman Tuhan itu benar dari Tuhan. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini membuat akhirnya kita kurang setuju, dan itu yang menyebabkan ketidaktaatan yang terjadi di luar sana, atau mungkin di dalam diri kita juga. Ya. Jadi, kita dapat setuju dan kita perlu untuk memahami kebenaran. Agar bisa setuju, kita harus paham. Kita harus ngerti dulu kebenarannya. Karena tanpa paham kebenaran, kita sulit untuk setuju. Karena kita kan diberikan kebebasan untuk memilih ya. Kita bisa bilang setuju, kita bisa bilang, no ini bukan buat saya. Ayat ini terlalu susah buat saya. Ayat ini saya suka. Oh, pasal yang ini terlalu rumit buat saya. Yang ini baru bagian saya. Nah, ketidaksetujuan ini membuat kita akhirnya nggak taat. Dan pada saat kita taat satu ayat dan tidak taat kepada ayat yang lain, di hadapan Tuhan, tidak taat ya tidak taat. Nggak bisa separuh taat. Kita harus 100% taat. Nah, kita lanjut lebih dulu. Ya, kalau kita tidak setuju terhadap firman Tuhan, walaupun kita baca Alkitab banyak, kita sampaikan firman cukup banyak, bahkan kita mengajar firman, tapi di dalam hati kita tuh sedang berposisi bertolak belakang atau tidak setuju terhadap ayat firman Tuhan yang terlalu berat untuk kita terima. Saya yakin dalam kondisi itu kita akan gagal untuk taat. Kita nggak akan melakukan. Karena nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena nggak paham. Karena nggak ngerti firman Tuhan tersebut. Biasanya manusia secara umum di luar sana melakukan sesuatu karena paham tujuan buat diri dia apa.
Dia akan bertindak seperti sesuatu hal karena dia ngerti bahwa ini mendatangkan keuntungan buat dia. Kalau dia nggak paham, dia bahkan nggak setuju, dia nggak akan lakukan. Rumus yang sama berlaku juga untuk kebenaran dan terjadi dalam hidup kita. Amin. Lalu kata melakukan ini juga bicara tentang mengerjakan perintah Tuhan sampai berhasil pada tujuan. Jadi bukan separuh-separuh, di tengah jalan kita putar balik gitu ya. Tidak. Tapi kita mau lakukan sampai akhir. Itu kata melakukan. Jadi, oh ya sekarang saya mau, besok saya tidak mau. Kita nggak diberikan pilihan sama Tuhan untuk setengah taat atau setengah melakukan. Taat ya taat. Atau lebih baik tidak sama sekali. Firman Tuhan bilang, jangan suam-suam kuku. Ya, jadi, di sini bilang, melakukan ini adalah bicara tentang mengerjakan perintah Tuhan sampai berhasil pada tujuan. Ya. Maka dari ayat ke-46 ini, kalau saya boleh menggunakan bahasa saya tulis seperti ini. Ini ringkasan pakai bahasa saya di ayat 46. Tuhan, Engkau pemegang otoritas tertinggi dalam hidup saya. Saya mengakui Engkau punya kedaulatan dalam hidup saya. Sehingga saya mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepada saya. Kira-kira begitu ya? Bapak Ibu boleh sambil catat. Maka seharusnya waktu saya sadar dia adalah otoritas tertinggi, pemegang kendali, dan dia berhak mengambil keputusan atas hidup saya, maka seharusnya saya menyetujui perkataannya, percaya kepada perkataan Tuhan, dan melatih diri saya untuk melakukan perkataannya. Bukan hanya percaya, tapi melakukan perkataannya. Sampai kapan? Sampai tujuan dari perkataan Tuhan untuk saya berhasil saya lakukan. Jadi bukan cuma, oh ya saya tahu ayat ini untuk saya. Oh saya dapatkan ini pada saat saya baca renungan pagi. Tapi hatinya nggak ada kerinduan untuk memahami lebih jauh sehingga nggak melakukan. Seringkali kita diberkati ya dengan firman Tuhan. Saya sering sekali. Tapi waktu baca, saya terberkati, saya lupa untuk melakukan. Kenapa? Terpesona, terkagum. Biasanya memang begitu ya, kalau orang terpesona sama suatu keadaan atau kondisi, dia akan mematung. Wow, khotbahnya bagus. Wow, firmannya keren. Wow, ayat ini bunyi buat saya tepat nih. And what? Do nothing. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Waktu Anda dapat firman, atau dengar firman, atau waktu baca di rumah, dari renungan, atau Anda dengar khotbah suatu hamba Tuhan, Anda dapatkan itu dan seperti bersuara untuk dirimu sendiri. Ini yang harus dilakukan. Taat. Firman Tuhan bukan ayat penghiburan, tapi perintah untuk kita lakukan. Terutama kalau firman itu bunyinya mengandung janji Tuhan kepada kita. Itu harus kita lakukan. Kita nggak bisa tunggu Tuhan tepati janji, lalu kita nggak melakukan apa-apa untuk dia. Tidak demikian cara kerjanya Bapak Ibu. Tapi waktu kita dapatkan kebenaran, dan kita tahu kebenaran itu meremah dalam hidup kita, bagian kita adalah mentaatinya. Supaya apa yang tertulis menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita akan lanjut lagi. Karena ayat 46 masih pembuka. Ini masih warming up, masih pemanasan Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka di dalam ayat yang ke-47. Ya, ayat 47 bunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, ku-nya ini Tuhan ya, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia, maksudnya orang yang melakukan perkataan Tuhan itu dapat disamakan dengan siapa. Nanti ayat 48 baru dijelasin. Tapi kita hold di sini, di ayat 47 dulu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di layar,
saya bold warna merah, ada 3 kata kunci di ayat 47 ini. Setiap orang yang datang, mendengar perkataanku, melakukan perkataannya. Jadi tiga kelompok kata ini kita akan lihat. Ya, datang itu apa sih maksudnya? Datang tuh maksudnya begini, saudara. Mengikuti Tuhan karena menemukan pribadi Tuhan sebagai tempat berlabuh dan mengakui Tuhan memiliki pengaruh atas kita. Kenapa pakai istilah berlabuh? Karena kita bukan cuma mampir numpang lewat kalau ketemu sama Tuhan. Kita bukan hanya datang berjemaat, beribadah, puji sembah Tuhan, lalu pulang dari gereja jadi diri kita. Tidak. Datang di ayat ini tuh bilang gini, kita sadar Tuhan tuh tempat berlabuh dan menyandarkan perahu hidup kita, dan kita stay di sana bersama Dia. Kita nggak dayung balik perahu kita menjauh dari Tuhan karena kita sudah mendapatkan apa yang kita butuh. Enggak. Pada saat kita datang ke Tuhan, kita punya atau mendapatkan sesuatu dari Dia, lalu kita sadar, hey, Dia tuh punya pengaruh dalam hidup saya. Sampai saya mendapatkan apa yang saya butuhkan. Saya damai, pikiran saya tenang, semua perkataannya benar, Dia tidak menghakimi, Dia bahkan mengampuni. Kesadaran itu adalah sebuah kesadaran yang bilang gini, Tuhan, pengaruhmu besar atas hidup saya. Saya mau stay di sini. Itu kata datang. Ya, baru kata datang. Baru kata datang. Nah, next-nya ada kata mendengarkan. Ini seharusnya tidak terlalu sulit buat kita semua ya. Kata mendengarkan di sini maksudnya tuh kayak gini, memperhatikan dengan seksama. Bahasa Inggrisnya kalau memperhatikan dengan sesama tuh pay attention. Mengolah apa yang kita dengar dan berpikir dan merenungkannya supaya pada akhirnya kita memahami arti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman. Jadi setelah datang, berlabuh, dan menetap bersama Tuhan, kita perhatikan dengan seksama. Apa yang kita dengar, kita renungi. Dia bicara, dia ngomong, perkataan yang bilang apa di dalam firman. Kita hagah, kita resapi sekali. Sampai akhirnya kita paham, oh maksud Tuhan tuh ini. Saya perlu melakukan A, B, C agar saya mendapatkan A, B, C yang lain. Sampai akhirnya, karena kita paham, kita ngerti apa yang Tuhan omongin. Dan akhirnya kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mendengarkan. Kata selanjutnya, saya simpulkan begini. Tidak ada ketaatan kalau kita tidak paham. Kita tidak mungkin melakukan kalau kita tidak paham. Kita tidak mungkin melakukan kalau kita nggak datang kepada Tuhan, menetap bersama Dia, merenungi perkataannya, lalu mulai hagah setiap firman Tuhan ini. Dan kita ngerti bahwa apa yang Dia utarakan, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia perkatakan kepada kita lewat firman-Nya bertujuan untuk baik kepada kita saat ini maupun masa depan. Dan Dia nggak akan ungkit-ungkit yang pernah terjadi di belakang, khususnya dosa masa lalu kita. Sehingga pada saat kita membangun kesadaran itu, kita setuju sama Tuhan untuk, oke, aku mau taat sama Engkau. Kenapa? Paham. Karena kita mengerti firman Tuhan. Ya. Jadi kalau saya boleh susun tahapannya dari awal percaya Yesus sampai akhirnya kita menjadi orang yang taat, kalau saya boleh susun kira-kira seperti ini susunannya. Ya. Saya harap ini boleh ditampilkan lebih lama supaya Bapak Ibu bisa catat tahapannya. Ini bukan hukum mutlak. Ini hanya sesuatu yang saya temukan. Bisa jadi nanti Bapak Ibu menemukan cara yang lain, lebih baik. Tapi sementara kita pelajari ini dulu.
Kita ikut Yesus. Kita menjadi follower-nya Jesus. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita panggil dia Tuhan, our Lord, our God. Tahap selanjutnya, kita perlu dengan sungguh-sungguh mendengar perkataannya, mengolah perkataannya, merenungkannya, supaya kita paham. Setelah kita paham, akhirnya kita setuju sama perkataan Tuhan. Lalu setelah kita setuju sama perkataannya, kita dengan sengaja melatih diri untuk mengerjakan firman-Nya setiap hari. Supaya pada akhirnya tujuan firman Tuhan berhasil terlaksana dalam hidup kita. Jadi nggak bisa serta-merta Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nggak bisa tiba-tiba, oke, aku mau setuju. Yang kita tahu dan kita mengerti, manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk taat atau tidak taat. Kita semua memperoleh itu. Kita semua diberikan kebebasan. Yang beda, kita nggak bisa memilih boleh masuk surga atau tidak. Tapi taat atau enggak, kita boleh pilih. Tapi masuk surga atau tidak, udah ada hukumnya sendiri. Ya. Nah, kebebasan untuk memilih ini memungkinkan kita untuk taat atau tidak. Ya. Ini adalah sebuah sistem atau kalau boleh disebut adalah lifestyle, gaya hidup orang percaya kepada Yesus. Yang perlu kita bangun, Bapak Ibu Saudara, agar kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, lalu habis itu kita melupakan. Tidak. Kita harus melakukan firman sampai firman itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Setelah kita melakukan tahapan ini, dari ikut Yesus, percaya dia adalah Tuhan, lalu kita dengar dengan sungguh-sungguh perkataannya, kita perhatikan, kita pay attention sama firman-Nya, lalu kita renungkan setiap hari, dan pada saat kita merenungkan Roh Kudus di dalam kita akan membantu kita untuk memahami firman-Nya, sehingga pada saat kita paham, Roh Kudus ajak kita untuk setuju sama firman Tuhan. Pada saat kita paham dan setuju, kita nggak punya halangan untuk memberanikan diri latihan taat. Kenapa dibilangnya latihan taat? Karena ketaatan itu tidak instan, Bapak Ibu Saudara. Ada prosesnya yang perlu kita jalani. Kadang-kadang, termasuk saya, waktu mau taat sama firman Tuhan, ada jatuhnya nggak? Ada. Ada gagalnya nggak? Ada. Ada nggak bisanya nggak? Ada. Tapi nggak berhenti di sana. Kita mau coba lagi ah. Ternyata hari ini aku gagal taat. Aduh, aku mau coba untuk tidak marah. Marah tadi sore. Aduh. Besok coba lagi. Nah, melatih diri memberikan kita kesempatan untuk menjadi taat. Mungkin ada yang berpikir gini, Pak Anton bisa nggak tumpang tangan langsung jadi taat? Kalau ketaatan itu adalah sebuah bentuk kesembuhan, Anda sakit ketidaktaatan bisa disembuhkan. Tapi ketaatan adalah sebuah karakter, nggak bisa tumpang tangan. Harus dibiasakan, harus dibangun. Makanya tadi saya sebut gaya hidup. Harus ada kesengajaan untuk kita lakukan. Buat apa sih ribet-ribet begini? Bukankah ikut Tuhan Yesus mudah? Kita percaya, kita diampuni, lalu masuk surga. Betul, saya setuju dengan pendapat itu. Tapi pertanyaan saya adalah gini. Apa kamu hanya mau hidup seperti itu untuk Tuhan? Sementara Tuhan tulis di Alkitab, begitu banyak janjinya untuk dia bisa laksanakan di bumi, juga di surga. Kalau targetmu ikut Yesus hanya untuk masuk surga, jangan-jangan kamu bukan ikut Yesus. Kamu cuma takut sama neraka. Kalau neraka tidak ada, nggak ikut Yesus. Tapi saya percaya Anda tidak demikian. So, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengalami berkat Tuhan. Mengalami anugerah. Bukan cuma hal materi. Berkat itu bukan cuma materi. Berkat itu adalah hubungan juga berkat. Kesembuhan juga berkat. Semua isinya adalah tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu alami itu. Caranya gimana? Taat dan lakukan firman Tuhan. Kita akan pelajari lebih jauh. Ini adalah sebuah gaya hidup yang kita bangun. Setelah kita lakukan ini semua. Ya.
Di ayat 48 Tuhan bilang, orang yang lakukan tahapan ini tuh orang yang disamakan dengan orang apa ya? Itu bahasa saya gitu ya. Tuhan bilang di Lukas 6 ayat 48. Saya bacakan untuk kita semua. Orang ini disamakan dengan seorang yang mendirikan rumah. Jadi orang yang melakukan tahapan dari ikut Yesus sampai melakukan firman Tuhan, orang itu digambarkan sama Tuhan seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, tahu ya air bah ya, banjir bandang kalau zaman sekarang gitu ya, melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena apa? Karena kokoh dibangun di atas batu. Orang yang demikian itu sedang membangun sebuah rumah. Orang yang mana? Orang yang mau ikut Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan, dengan sungguh-sungguh merenunginya setiap hari, lalu dia paham perkataan Tuhan. Saat dia paham, dia setuju sama Tuhan, dia mau melatih dirinya melakukan firman, menjadi pelaku firman, sampai firman itu terjadi dan terlaksana dalam hidupnya. Orang yang demikian adalah orang yang sedang membangun rumah di atas dasar yang kuat. Firman Tuhan yang katakan. Ya. Jadi bila banjir datang, banjir mungkin bisa jadi masalah, bisa jadi luka batin, bisa jadi kekecewaan. Apapun yang menghantam Anda itu seperti banjir. Ya. Nggak masalah. Kenapa? Karena kita dibangun di atas dasar yang kuat. Nggak akan goyah, nggak akan rubuh. Jadi saat kita melakukan tahapan yang tadi, nanti di akhir saya akan tampilkan satu kali lagi buat kita semua, tahapan tadi ya. Waktu kita melakukan itu, langkah-langkah tersebut, sesungguhnya kita sedang membangun fondasi yang kuat. Kita sedang mendirikan rumah di atas fondasi yang kuat dan tidak akan goyah atau rubuh sama sekali. Nah, di ayat tersebut ada kalimat atau ada kata meletakkan dasarnya di atas batu. Apa ini yang maksudnya meletakkan dasar di atas batu? Dasar bicara tentang sistem kebenaran. Dasar ini bicara tentang sistem kebenaran. Atau kebenaran itu sendiri. Atau Yesus itu sendiri. Ya. Tapi saya nggak akan ajak Bapak Ibu untuk belajar tentang dasar adalah Yesus. Saya mau bicara tentang, yaitu adalah Yesus, tapi bicara ke sistem yang Yesus bangun. Yaitu dasarnya. Ya. Bila dasar hidup kita adalah kebenaran atau Yesus atau firman Tuhan, maka prinsip hidup kita pasti prinsip benar. Coba cek hati. Prinsip yang kita bangun hari-hari ini, atau sampai hari ini kita membangun prinsip apa? Apakah itu prinsip kebenaran? Kalau prinsip yang kita bangun, kalau macam-macam sama gue senggol bacok. Prinsip gue sih gitu kalau jadi laki-laki. Lu jual, gue beli. Gue cowok. Nah kalau prinsip itu, berarti Anda sedang tidak membangun prinsip kebenaran. Anda sedang berdiri di atas fondasi yang lain. Itu hanya sebuah contoh, ya. Kalau kita dasar hidup kita adalah kebenaran, maka aturan yang kita bangun dalam hidup kita pasti aturan yang benar. Bukan aturan yang mengenyangkan atau mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan orang lain. Aturan yang kita bangun dalam hidup kita pasti aturan yang benar. Perintah yang kita kerjakan dalam hidup kita pasti perintah benar. Bukan perintah yang asal-asalan atau kita asal suruh saja. Juga tujuan dalam hidup kita, kalau kita berdiri di atas kebenaran, tujuan hidup kita pasti tujuannya benar. Tujuannya bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan hanya untuk kesenangan jasmani dan sebagainya. Tujuannya adalah benar. Dan nasihat yang kita keluarkan ke orang lain, ke anak, ke keluarga, nasihat yang keluar pasti nasihat yang benar. Bukan untuk mengambil kesempatan dari orang yang sedang mengalami kesusahan. Tapi nasihat kita untuk membangun orang itu di atas dasar seperti kita juga membangun di atas dasar yang kuat. Kenapa? Karena kita punya sistem kebenaran. Nah,
Bila mengerjakan apa yang disebut dalam ayat 46 dan 47 tadi, maka kita akan terbangun dalam diri kita sebuah sistem kebenaran secara natural dalam hidup kita dan menjadikan kita pelaku firman. Jadi kalau kita melakukan tahap-tahapan tadi yang saya sebutkan, ini secara natural kita akan membangun sistem yang benar. Dan akhirnya menjadikan kita pelaku. Dan itu tujuan hari ini. Menjadikan Anda dan saya pelaku firman. Menjadikan Anda dan saya orang yang taat sama firman. Banjir atau air bah tetap datang menemui kita. Kita suka atau enggak, kita akan tetap ketemu sama banjir kok Bapak Ibu. Yang dalam tanda kutip ya, atau air bah, atau masalah yang menghantam. Kita nggak bisa menolak itu semua. Bahkan Tuhan dengan sengaja mengizinkan itu terjadi untuk memproses dan mendewasakan kita. Semua orang yang mengasihi Tuhan akan menghadapi hal-hal yang berat, yang menyedihkan, yang nggak enak. Bahkan dalam satu hari, kita bisa tertawa di pagi hari dan menangis meraung-raung pada sore hari. Dalam hari yang sama, kita bisa mengalami dua emosional yang berbeda. Itu terjadi dalam hidup kita. Dan suka atau tidak, itu bisa terjadi. Saya berdoa, kita semua tidak ada yang menangis hari ini. Amin. Nah, lanjut ya. Firman-Nya sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan, kita tidak akan goyah. Kita kuat sekali. Kenapa? Karena dibangun di atas sistem kebenaran yang kuat juga. Pondasi kita adalah perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan adalah dirinya sendiri. Dan dia nggak tergoyahkan sampai sekarang dan selama-lamanya. Pada saat kita membangun diri kita di atas kebenaran yang Tuhan bangun, kita juga nggak akan goyah sekarang dan selama-lamanya. Persoalannya begini, firman-Nya sudah mengajar kita kehidupan yang tidak gampang digoyahkan. Kita taati firman, lakukan dengan tekun setiap hari. Tapi kata goyah itu apa sih sebetulnya? Goyah itu apa maksudnya? Kata goyah itu artinya gampang terhasut untuk terprovokasi dan gemetar karena dikuasai ketakutan. Ini digoyahkan. Gampang sekali hanyut, gampang sekali tersulut, dan akhirnya gemetar karena takut. Itu digoyahkan. Diartikannya seperti itu. Jadi kalau kita membangun sistem kebenaran yang kuat, maka kita tidak akan mudah untuk takut. Kita nggak akan mudah untuk tidak taat kepada Tuhan. Ketakutan tidak akan membuat kita ingkar sama firman. Kegentaran tidak akan membuat kita mundur dari kebenaran. Kenapa? Kita berdiri di atas pondasi yang kuat. Keadaan di sekitar mungkin seperti air bah atau banjir bandang. Tapi pondasi kita kuat, kita nggak digoyahkan. Keadaan sekitar bisa berubah setiap saat, tapi keadaan di dalam kita akan tetap selama-lamanya. Karena Yesus ada di dalam. Tapi di luar sana, ya, di sini tidak ada, di luar sana terjadi banyak orang mengalami masalah, ada yang ringan, ada yang berat. Mereka tidak membangun kehidupan yang benar, tidak mendirikan sistem untuk taat kepada firman dan melakukannya. Jiwa mereka sangat mudah untuk menjadi tidak taat sama firman atau sama Tuhan. Atau bahasa lain, memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena sulit. Pondasi mereka nggak ada. Sehingga masalah datang sedikit, goyah, jatuh, rubuh. Akhirnya mereka bisa kompromi dengan dunia. Nggak apa-apalah korupsi 1-2 miliar doang mah. Nggak apa-apalah cuman lakukan ini dosa kecil. Siapa yang sering dengar istilah dosa kecil? Atau ada yang berani bilang dosa putih? Sejak kapan dosa ada warnanya? Nggak ada Bapak Ibu. Dosa adalah dosa. Firman Tuhan sebut dosa upahnya adalah maut. Nggak ada kategori dosa kecil upahnya bukan maut. Dosa besar upahnya maut. Tidak. Upah dosa adalah maut. Ya. Nah, apa sih pemberontakan ini?
Seperti apa sih kira-kira kalau kita mengalami gejolak di dalam jiwa kita sehingga kita menjadi tidak taat tuh yang seperti apa? Yang sederhana, tidak perlu yang besar-besar. Seperti ini. Kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan di mana sih? Kenapa masalah saya tuh nggak selesai-selesai? Tuhan adil nggak sih? Kayaknya nggak adil deh. Jangan-jangan memang Tuhan nggak ada. Saya udah berdoa berlama-lama, berlutut. Saya sudah nangis, Tuhan nggak jawab. Kayaknya Tuhan nggak sayang deh sama saya. Saudara, mempertanyakan Tuhan adalah gejala awal ketidaktaatan kita sama firman. Kenapa? Goyah kaki kita. Karena nggak berdiri. Jadi waktu Anda mempertanyakan Tuhan, waktu Anda menggerutu tentang kebenaran, waktu Anda protes kecil tentang firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa selama ini kita sedang membangun diri kita di atas pondasi yang tidak kuat. Atau bahkan tidak ada pondasi. Tapi kan nggak apa-apa Pak Anton kalau kita jadi diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Betul. Datanglah kepada Tuhan dengan seperti apapun dirimu saat ini. Tapi satu yang saya mau bilang, Tuhan tidak akan membiarkan Anda menjadi apa adanya pada saat Anda datang kepada dirinya. Karena Tuhan tahu nilai hidupmu, Tuhan tahu betapa mahalnya engkau, Tuhan tahu betapa berharganya engkau, sampai dia rela untuk mati tergantung di kayu salib untuk dirimu. So, boleh datang kepada Tuhan dengan semua pergumulanmu, dengan semua keadaan hati dan jiwamu. Tapi jangan berharap Tuhan akan membiarkan engkau apa adanya seperti itu untuk selamanya. Tuhan akan rubah engkau. Engkau akan menjadi pribadi yang membangun dirimu di atas fondasi yang kuat. Engkau akan dirubahkan sama Tuhan. Engkau akan diproses sama Tuhan. Dan engkau akan menjadi pemenang keluar dari itu semua. Amin. Boleh nggak mempertanyakan Tuhan? Kadang-kadang itu terjadi dalam hidup kita. Tanpa disadari, kita dikuasai oleh kelemahan, dikuasai oleh masalah. Kadang-kadang terlontar pertanyaan itu. Saya tentu tidak bisa menyetujui hal itu, tapi saya bisa sadar bahwa itu bisa terjadi. Cuman persoalannya gini, itu tidak boleh menjadi karakter. Amin. Itu hanya menjadi sebuah kondisi situasional saja. Yang terjadi karena kita terhimpit, terdesak. Tapi setelah itu, kita datang ke Tuhan. Engkau tempat aku berlabuh. Engkau menerima aku mau bersandar padamu. Engkau berpengaruh besar dalam hidupku. Aku mau setuju dan mendengarkan perkataanmu. Aku mau melakukan firman-Mu. Amin. Nah, kembali lagi. Jadi, mempertanyakan Tuhan adalah satu bentuk tergoyahkan. Yang sederhana, saya nggak kasih contoh yang besar-besar. Cukup yang sederhana saja. Namun sebaliknya, bila kita membangun sistem ketaatan kepada Tuhan, maka kita tidak gampang untuk tidak taat. Namun malah semakin melakukan firman. Contoh yang familiar dengan Anda. Saya tidak tahu apakah ini benar fotonya Abraham, tapi waktu saya ketemu di Gunung Sinai, fotonya masih seperti ini. Ya, jadi kira-kira ini adalah gambarnya Abraham. Ya, buat visualisasi saja. Ya. Abraham adalah satu pribadi yang kuat sekali dalam imannya. Dan kita mengetahui hal tersebut. Kita ngerti hal tersebut. Kenapa? Sudah baca ceritanya. Di sekolah minggu diceritakan, di gereja diceritakan, di Alkitab juga banyak mengungkit hal ini. Tapi saya mau ulangi lagi untuk memberikan contoh kepada saudara sekalian tentang Abraham. Tentang hidupnya dia, secuplik hidupnya dia saja. Abraham punya anak yang namanya Ishak. Tuhan berjanji keturunan Abraham akan jadi banyak dan Tuhan memberkati keturunannya lewat Ishak. Tapi pada saat Ishak bertumbuh, Tuhan tidak minta untuk Ishak dibuatkan liturgi penyerahan anak kayak di gereja. Itu mudah. Ya, ada hamba Tuhan tumpang tangan ke orang tua dan kepada anak, anaknya diserahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupannya.
Tapi yang diminta sama Tuhan kepada Abraham terhadap Ishak, disembelih. Dikorbankan sebagai korban bakaran. Dan kalau kita pelajari korban bakaran adalah korban yang bukan cuma disembelih lalu ditaruh di atas mezbah. Korban bakaran adalah gini, korban yang disembelih lalu dipotong-potong bagian-bagian tertentu yang dipersembahkan. Baru dibakar. Jadi terjadi mutilasi nih nanti. Abraham udah gambarkan itu mungkin di imajinasinya. Abraham udah mikir kemana-mana. Tapi nggak ada satupun kata yang keluar dari mulut dia untuk berontak. Dia nggak bilang, Tuhan kan janjinya keturunanku sebanyak pasir di laut. Ini kok disuruh korbanin satu-satunya nih. Berarti Tuhan janjimu nggak terjadi dong. Abraham nggak ngomong gitu ya. Abraham nggak bilang, Tuhan pelin-pelan. Bilang mau kasih berkat lewat anak ini keturunan. Kok sekarang suruh dikorbanin? Nggak tepat janji nih, ingkar. Abraham nggak ngomong begitu. Saat Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, besok paginya Abraham bersama Ishak dan bujangnya berangkat untuk mempersembahkan Ishak. Pada saat itu Ishak belum tahu dia akan dipersembahkan. Ishak cuma nurut sama papinya. Papi Abraham berangkat. Nggak protes, nggak marah, nggak ngedumel, ngegerutu pun nggak. Dan itu belum terlalu aneh. Itu belum terlalu aneh. Yang aneh tuh begini. Yang aneh tuh begini. Saya akan munculkan ayatnya. Abraham bilang seperti ini. Dalam Kejadian 22 ayat 5, firman Tuhan bilang gini, kata Abraham kepada kedua bujangnya, jadi mereka dianterin sama bujang ya. Bujang tuh kayak karyawan gitu ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke atas sana. Kami akan sembahyang, kata Abraham. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Anehnya di mana? Mereka naik berdua. Logikanya, kalau Ishak dipersembahkan, turun sendiri dong. Abraham bilang, kami akan kembali kepadamu. Buat dua bujangnya, berita Abraham kembali bersama Ishak dari atas gunung, nggak aneh, karena mereka nggak tahu. Tapi buat kita, aneh. Dari mana dia bisa ngomong begitu? Kan Tuhan sudah bicara untuk dipersembahkan Ishaknya. Kok dibilang kami? Kalau kami berarti kan Ishaknya nggak jadi dipersembahkan, Ishak nggak atau bagaimana? Sekarang kita tahu jawabannya ya. Kok Ishak memang tidak jadi dipersembahkan? Ya. Kenapa Abraham tenang? Kenapa nggak berontak? Kalau Ishak nggak berontak saat itu kenapa? Karena belum tahu. Dan memang terbukti di atas pada saat dia diikat dan mau disembelih, Ishak nggak berontak sama sekali. Sebuah bukti didikan seorang ayah yang sangat-sangat baik. Ya, anaknya nggak berontak. Di kisah itu tertulis tapi tidak jelas kenapa Abraham percaya bahwa setelah dipersembahkan si Ishak, dia akan turun ke bawah ketemu bujangnya bareng Ishak lagi. Tapi karena kita tahu ternyata di kitab Ibrani 11 ayat 17-19, di sini dijelaskan alasannya Abraham bicara, kami akan turun. Bunyi gini, karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ada kerelaan di dalam hatinya Abraham. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Bukan dari Ismail berarti ya. Dari Ishak. Tapi diminta untuk dipersembahkan. Ayat 19 ini kuncinya. Karena ia, yaitu Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia, Abraham, seakan-akan tuh tetap janjinya akan tergenapi kok. Dari mana Abraham tahu bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati? Di dalam catatan Alkitab tidak ada.
Tapi Abraham punya iman. Kok bisa? Bagaimana? Pertanyaannya kayak gitu. Bagaimana Abraham bisa sampai titik iman yang sebesar itu kepada Tuhan? Jawabannya sederhana. Abraham dalam hubungannya dengan Tuhan, ia menggali sangat dalam untuk membangun fondasi kebenaran. Sehingga imannya nggak gampang goyah dan tetap melakukan firman Tuhan sekalipun keadaan mustahil untuk dia ngerti. Yang ada di benaknya Abraham, oh disuruh persembahkan ya. Ya udah, habis itu pasti Tuhan akan bangkitin lagi kok. Abraham sederhana imannya. Dari mana dia punya iman yang seperti itu? Bergaul. Dia mendekat sama Tuhan, dia pelajari Tuhannya, dia pelajari perkataannya, dia renungi, dia setuju dan dia paham, dia lakukan. Sehingga apa yang tertulis, janji Tuhan yang tertulis atas Abraham, karena dia mempercayainya, terjadi sampai hari ini. Keturunan Abraham diberkati Tuhan. Itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara. Abraham tidak kehilangan keturunan. Janji Tuhan yang Tuhan tuliskan buat Abraham menjadi terlaksana karena Abraham membangun pondasi yang tepat di dalam sistem kebenaran. Dia mempercayai Tuhannya dengan benar. Dan dia tidak mempertanyakan Tuhannya. Bener nih Tuhan, sembelih nih Tuhan, mati dong. Atau mungkin kalau berpikir secara logika, oh habis ini Ishak punya adik ya Tuhan ya. Tapi kan Tuhan janjinya lewat Ishak. Kita bisa berasumsi banyak hal. Tapi ternyata hatinya Abraham percaya bahwa, no, kalau aku harus persembahkan anakku ini yang kukasihi, aku akan sembelih dia. Setelah itu Tuhan akan bangkitkan. Dan aku akan tetap turun berdua sama anakku, dia akan melahirkan keturunan yang Tuhan janjikan. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan tepati janjinya. Waktu Abraham ikut Tuhan, Abraham mempercayai Tuhan sebagai Tuhannya, lalu Abraham setuju merenungi firman Tuhan dan setuju sama perkataan Tuhan dan dia paham bahwa firman-Nya itu benar dan firman-Nya itu tepat sehingga dia melatih dirinya. Abraham tidak tiba-tiba diuji lewat Ishak untuk dipersembahkan. Abraham banyak melewati ujian. Hanya cerita itu yang menjadi cerita yang klimaks untuk perjalanan imannya Abraham. Tapi dia setiap hari melatih diri untuk mempercayai pribadi Tuhan. Zaman itu nggak ada kitab apapun. Yang nulis ceritanya Abraham ini Musa. Jauh setelah Abraham. Abraham nggak punya pegangan apa-apa. Dia hanya melatih dirinya tiap hari untuk taat sampai kebenaran itu terjadi dalam hidup dia. Dan akhirnya Abraham merasakan mengalami berkat Tuhan. Keturunannya terlahir lewat Ishak. Dan sampai hari ini menjadi umat pilihan Tuhan. Ya. Ini adalah sebuah contoh yang saya harapkan Bapak Ibu Saudara mengerti. Kita kembali kepada topik kita. Lukas 6 ayat 49. Kita balik ya. Ke ayat 49. Tadi 46 sudah, 47, 48, sekarang 49. Ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Berarti tidak ada pondasi. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini orang yang kedua. Berarti ada dua tipe orang ya. Dan orang itu sama-sama membangun rumah. Berarti gini, mereka berdua yang membangun di atas dasar yang kuat dan yang tidak ada dasar, sama-sama mendengar firman, sama-sama mengerti firman, sama-sama membaca firman. Bahkan mungkin sama-sama melayani kebenaran firman itu untuk disampaikan. Sama. Perbedaannya adalah gini, orang kedua di ayat 49 itu mendengar tapi tidak melakukan. Kalau kata orang, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.
Jadi dia dengar, tapi dia tidak lakukan. Orang yang seperti itu adalah orang yang digambarkan firman Tuhan, orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Gampang rusak, gampang rubuh. Ya. Jadi, mendengar dan tidak melakukan itu adalah tidak memiliki sistem kebenaran. Saya ulang ya, mendengar dan tidak melakukan itu adalah tidak memiliki sistem kebenaran. Jadi kita bisa dengar, tapi kita juga bisa untuk tidak melakukan apa yang kita dengar. Tapi ingat, pada saat kita tidak melakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, kita seperti orang yang membangun rumah di atas tanah yang tidak ada dasar. Kalau banjir datang, by the way, dua-duanya kena banjir loh ya. Kalau kita baca dengan seksama, dua tipe orang ini dua-duanya bangun rumah dan dua-duanya rumahnya kena banjir. Berarti orang yang melakukan firman dengan orang yang tidak melakukan firman sama-sama kena masalah. Sama-sama menjalani hidup yang tidak mudah. Sama-sama menjalani kehidupan ini. Sama-sama kena banjir. Bedanya gini, yang satu rubuh, yang satu kokoh. Anda bisa bandingkan hidupmu dengan orang lain. Dia lebih diberkati, dia lebih disayang sama bosnya, dia gajinya lebih gede, kok saya begini doang? Tuhan, mana katanya engkau adil? Anda hanya tinggal tunggu. Orang yang tidak membangun dirinya di atas fondasi yang kuat, saat masalah datang, rubuh. Tapi waktu Anda benar-benar fokus kepada dirimu dan Tuhanmu, engkau membangun hidupmu benar di hadapan Tuhan, melakukan firman, engkau nggak capek-capek untuk membandingkan dengan orang lain, engkau nggak compare dengan keadaan orang lain, engkau hanya fokus untuk menggali dalam pondasi rumahmu. Engkau hanya fokus sama Tuhan dan kebenaran dan melakukan itu semua, menjadi taat di hadapan Tuhan. Waktu masalah datang, engkau nggak goyah sama sekali. Engkau nggak akan rubuh, engkau nggak akan runtuh. Menjadi pelaku firman, yang bertekun di dalam firman, adalah orang yang nggak akan goyah dalam keadaan apapun. Tidak akan mempertanyakan Tuhan juga. Di situ disebutkan dalam ayat 49, rumahnya tuh rubuh, ya karena kena banjir, orang yang nggak membangun di atas fondasi. Maksudnya rubuh tuh apa? Rubuh tuh gini, gagal dan mengalami penurunan kualitas, mengalami kerusakan seperti tembok yang retak menuju hancur. Itu rubuh. Ya. Jadi rubuh itu bicara tentang sebuah proses dari yang ada, mulai retak, mulai rusak lebih berat sampai hancur rata dengan tanah. Jadi nggak serta-merta langsung ambles. Ada prosesnya ternyata. Ya. Ada keadaan yang terjadi seharusnya terbaca. Tapi karena lengah dan tidak membangun hubungan dengan baik kepada Tuhan dan melakukan firman, keadaan itu nggak terbaca, sehingga orang-orang demikian merasa semuanya baik, semuanya tenang. Saya nggak ada masalah, Tuhan sayang sama saya. Buat apa rajin-rajin baca Alkitab? Buat apa rajin-rajin ibadah? Lihat kehidupan saya baik, kehidupan kamu yang susah. Jangan-jangan kamu yang gak disayang. Saya mau bilang gini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yakub dan Esau, mana yang diproses sama Tuhan? Yakub. Tuhan murka dengan Esau. Bagaimana cara Tuhan murka sama Esau? Dengan tidak mendisiplin Esau. Dia fokus mendisiplin Yakub. Dan sampai hari ini, nama Yakub disebutin terus. Esau hanya dijadikan pelajaran. Namanya nggak disebutkan lagi di Alkitab karena dia adalah bapak orang Edom. Orang Edom tinggal di tanah Sodom. Kita tahu ujungnya seperti apa. So kalau ada orang yang bilang, hidup saya baik-baik saja, Tuhan sayang sama saya, bisnis saya baik, kesehatan saya baik, saya nggak ada masalah. Kamu yang harusnya bertobat, ngapain datang ke saya beritakan Injil? Saya mau bilang gini, Tuhan hanya mendidik orang yang dia kasihi. Dan cara Tuhan menunjukkan murka kepada orang yang tidak dia kasih adalah dengan tidak mendisiplin orang tersebut. So kalau bagi saudara yang saat ini sedang didisiplin oleh Tuhan, hidupmu sedang ada proses persoalan masalah keluarga atau keuangan atau kesehatan atau apapun,
Anda harus mengucap syukur, Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi aku, Engkau mendisiplin aku. Karena Engkau tahu, aku nggak akan gugur. Aku akan keluar menjadi pemenang bersama Engkau. Jangan compare sama orang lain, sekalipun itu orang Kristen juga orang percaya. No. Membandingkan hanya merugikan, damai di dalam hatimu semakin berkurang. Kalau ada orang lebih baik dari Anda, doakan. Amin. Kita lanjut. Jadi selama tidak membangun sistem kebenaran dalam hidup, maka akan mengalami penurunan kualitas seperti rumah yang rubuh tadi. Ya, kemarin percaya, hari ini kurang percaya, besok jadi nggak percaya sama sekali. Ini penurunan kualitas. Kenapa? Karena tidak membangun di atas fondasi yang benar. Dan karena orang yang tadi itu yang kedua mengalami penurunan kualitas, maka orang yang mengalami penurunan kualitas biasanya tuh begini, mudah diserang oleh roh jahat atau kuasa gelap, gampang khawatir, gampang cemas, takut, bimbang, mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan, dan sebagainya. Karena dia nggak kuat pondasinya. Orang yang di dalam Tuhan membangun pondasi, ngerasain takut nggak? Takut tetap. Khawatir nggak? Khawatir, tapi tidak goyah. Berdiri teguh. Jangan bilang, oh ikut Yesus mah enak ya, kita nggak ngalamin ketakutan. Siapa bilang? Semakin Anda ikut Yesus, semakin Anda ngerti takut itu seperti apa. Kenapa? Karena Anda punya Yesus yang bisa Anda lihat, oh nggak takut tuh seperti itu ya. Anda jadi lihat, oh saya tuh takut. Kok Yesus nggak takut ya jalan di atas air? Saya mau ikut Yesus jalan di atas air. Anda semakin paham bukan tentang takutmu, tapi tentang kepribadian Yesus yang tidak takut. Itu adalah pengikut Kristus. Amin. Kita lanjut. Disebutkan juga dalam ayat 49, rumahnya tuh mengalami kerusakan. Apa ini kerusakan? Kerusakan dalam arti di kalimat tersebut, itu bicara tentang distorsi. Apa sih distorsi? Distorsi itu pemutarbalikan fakta atau penyimpangan. Digeser fokusnya, digeser sasarannya, agar tidak tepat sasaran, agar meleset dari target, agar keluar dari jalan yang sudah ditentukan. Itu yang dimaksud dari kerusakan di ayat 49. Ya, enggak serta-merta rusak, enggak. Digeser pelan-pelan. Cukup 1 derajat saja miring arahmu yang tadinya harus lurus, tapi miring 1 derajat, Anda akan makin lama makin menjauh dari pusat yang harus Anda dapatkan. Bahasa lainnya, hamartia, meleset dari target, atau dosa. Dosa tidak serta-merta terjadi. Biasanya dari icip-icip dulu. Sedikit-sedikit dulu, lama-lama menjadi bukit. Dan akhirnya susah untuk keluar. So, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Anda saat ini mendengar, dan Anda tahu di dalam hatimu, kayaknya itu saya deh, bertobat yuk, belum terlambat, nggak apa-apa, Tuhan sayang sama Anda. Saya tidak menghakimi siapapun hari ini, firman Tuhan ini juga bicara kuat untuk saya. Ini berkat buat saya. Dan saya percaya ini jadi berkat juga buat saudara. Ya. Nah, distorsi itu bahasa mudahnya tuh gini, berubah kepada bentuk yang tidak diinginkan. Itu distorsi. Kalau tadi di Alkitab dibilang kerusakan itu dari retak kecil, lalu temboknya retak besar, lama-lama rubuh. Kenapa? Karena keterpa oleh banjir, oleh air. Kalau kita tahu di Jakarta dulu zaman banjir tuh sering ya, rumah yang kebanjiran tuh kalau nggak diperbaiki, lama-lama bisa rusaknya semakin parah. Nah, kerusakan itu juga terjadi dalam iman pengikut-pengikut Kristus yang tidak membangun pondasi di atas sistem kebenaran. Yaitu tidak mempraktekkan firman Tuhan setiap hari, tidak melatih dirinya untuk melakukan firman, tidak mempercayai bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran yang harus dia lakukan. Pelan-pelan namun pasti mengalami distorsi. Siang hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai fokuskan hati dan matamu hanya kepada Yesus saja. Kalau ada penyimpangan, ada godaan di luar sana, ada sesuatu yang menarik Anda untuk keluar dari jalur yang sebenarnya, pertahankan. Tuhan akan memberikan Anda kekuatan untuk tidak jatuh dalam dosa.
Amin. Ya, jadi distorsi itu perubahan kepada bentuk yang tidak diinginkan. Anda pasti tidak suka sama hasil akhir dari distorsi, sama hasil akhir dari dosa. Nggak ada satupun orang suka kepada hasil akhir dari dosa. Ujungnya maut. Di awal enak, di awal seneng, ringan, di depan berat. Belum terlambat. Hari ini hari yang baik untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita lanjut. So, apa yang harus saya kejar? Apa yang harus saya lakukan? Saya catat di sini untuk sebagai acuan buat kita semua. Sebagai sebuah tindakan iman. Apa yang harus kita katakan? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua yang bisa melihat di layar untuk sama-sama katakan kalimat ini bersama dengan saya. Ya, 3, 2, 1. Saya harus paham firman Tuhan supaya saya setuju dan melakukannya. Saya mau menjadi orang yang melatih diri dalam melakukan firman Tuhan. Sampai firman itu terlaksana dalam hidup saya. Anda bisa ulang-ulang perkataan ini. Anda bisa catat. Anda bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini yang saya catat sebagai dasar bahwa ini yang kita harus kejar. Ini yang harus kita kejar. Tujuannya adalah melakukan firman. Saya mau setuju dan melakukan. Saya mau melatih diri saya untuk melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan omong ke saya terjadi dalam hidup saya. Dan yang Tuhan omong dalam hidup saya dan Anda adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Untuk Anda mengalami berkat Tuhan. Amin. Bila sistem kebenaran ini kita bangun, apapun yang terjadi, beban berat mungkin, masalah, dan sebagainya, kita tidak akan goyah dan rubuh, Bapak Ibu Saudara. Tidak gampang rusak dan tidak akan menyimpang dari Tuhan. Kita akan lurus ikut Tuhan. Lempeng saja, tidak bergeser kemanapun. Jadi, ayat yang tadi kita baca di awal, Yakobus 1 ayat 25, The Passion Translation. Tema ini saya ambil dari ayat tersebut. Saya rindu Bapak Ibu Saudara mengalami anugerah Tuhan. Dan lewat apa yang kita pelajari siang hari ini, bagaimana menjadi pelaku, bagaimana untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan agar kita setuju untuk melakukannya. Tujuannya adalah agar Tuhan punya kebebasan untuk membuat kita merasakan anugerahnya yang begitu besar. Bukan untuk kepentingan siapapun, tapi supaya Anda merasakan anugerah Tuhan. Kita perlu menjadi taat dan tekun dalam melakukan firman Tuhan. Di dalam Revival Total Ministry, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi tekun dan melakukan firman Tuhan lewat dengan setia di dalam kelas-kelas pemuridan. So, pada kesempatan siang hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat dalam kelas pemuridan, yuk join, hubungi nanti di akhir ada nomor yang Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa hubungi, atau ada yang butuh didoakan dan sebagainya. Kerinduan kami hanya supaya Bapak Ibu mengalami anugerah Tuhan. Kita lanjut ya. Jadi, memang Tuhan sudah merencanakan agar kita memiliki semua anugerahnya. Namun bagian kita tetap ada. Apa? Taat dan tekun dalam melakukan firman Tuhan. So, buat Anda yang rindu untuk mengalami anugerah dan berkat Tuhan, baik secara rohani maupun materi atau jasmani, taat dan tekun adalah jawabannya. Mari kita sama-sama lakukan firman Tuhan. Dan seperti janji saya tadi, saya akan tampilkan ini yang kedua kali. Ya. Kita ini ngikutin Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh perkataannya, bahkan kita pikirin, kita renungi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita paham. Pada saat kita merenungi firman Tuhan, Roh Kudus membantu kita untuk paham isi dari setiap perintah dan perkataannya. Sehingga waktu kita paham, kita jadi setuju terhadap perkataannya Tuhan. Waktu kita setuju sama perkataan firman Tuhan, kita berani untuk melatih diri mengerjakan firman-Nya setiap hari. Sampai pada akhirnya tujuan dari firman Tuhan terlaksana, terjadi dalam hidup Anda dan saya. Dan tujuan dari setiap firman Tuhan adalah kebaikan untuk Anda dan saya.
bukan kebinasaan. Ujungnya adalah hidup yang kekal. Ujungnya Anda dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di dalam hati dan pikiran Anda hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita semua mengalami berkat Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, dan kita boleh sama-sama melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berbicara terus dalam hati kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman, tapi Roh Kudus tetap bekerja di dalam hati setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Buatlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bertekun di dalam ketaatan, masuk ke dalam setiap kehidupan firman Tuhan. Bukan untuk kemegahan kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang selalu merancangkan sesuatu yang baik buat kami. Tidak ada rancangan kejahatan. Sehingga pada saat kami taat, pada saat kami melakukan firman Tuhan, itu semua akan kembali untuk kebaikan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang dan berhasil sampai garis akhir menjadi serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu di hari ini ya Tuhan. Diberkati setiap anak-anak Allah yang mendengarkan, dan diberkati semua orang-orang juga yang mendengarkan secara online ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Tuhan, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.